Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Sekarang sampai pada paragraf ayat ke-92 dan 93 yang berjudul bantahan atas klaim Yahudi bahwa mereka beriman kepada kitab Taurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa laqad, dan sungguh benar-benar, ja'akum, telah datang kepada kalian Musa, yaitu Nabi Musa, bil bayyinati, dengan bukti-bukti kebenaran, dengan keterangan-keterangan, dengan mukjizat-mukjizat. Thumma, kemudian, ittakhadtum, kalian mengambil, menjadikan al-ijla, patung anak sapi, mim ba'di, dari sesudah itu, wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqakum, perjanjian kalian, wa rafa'na, dan kami angkat, fauqakum, di atas kalian, at-tur, gunung Sinai. Khudhu ma atainakum, ambillah apa yang telah kami anugerahkan, kami berikan kepada kalian, biquwah, dengan kekuatan, wasma'u, dan dengarkanlah. Qalu, mereka berkata, sami'na, kami mendengar, wa asayna, dan kami menentangnya, tidak mentaatinya. Wa usyribu, dan diresapkanlah, fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, al-ijla, kecintaan untuk
menyembah patung anak sapi bikufrihim, disebabkan oleh kekafiran mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bi'sa ma ya'murukum bih, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh keimananmu. Bi'sa ma ya'murukum bih, sangat buruk apa yang diperintahkan dengannya. Imanukum, keyakinan kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Hadirin hadirat rahimakumullah, dua ayat ini menjadi kelanjutan dari kemaksiatan dan juga penentangan yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan kisah ini mengulang dari apa yang telah disebutkan di surah Al-Baqarah juga pada ayat ke-51 dan ayat ke-54 yang insyaallah sudah kita bahas ya. Pada ayat ke-51 Allah berfirman, wa itwa'atna Musa arba'ina lailah thumma takhatumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Nabi Musa pada 40 hari ya. Jadi Nabi Musa dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan wahyu berupa kitab Taurat di Bukit Sinai atau di Tur Sina selama 40 hari. Tsumma takhatumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Kemudian pada saat Nabi Musa meninggalkan kaumnya itulah terjadi kesyirikan di kalangan kaumnya dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Nah, pada ayat ke-54 juga hampir sama. Wa id qala Musa liqaumihi, wa id qala Musa liqaumihi, dan ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya ya, kenapa kalian melakukan kekafiran dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan? Nah, itulah kemiripan-kemiripan yang terjadi pada ayat-ayat ini, dan itu sangat banyak ya. Perlu kita fahami bahwasanya Al-Quran ini kitab wahyu, pedoman hidup, menjadi pegangan hidup kita semuanya, kaum muslimin ini. Dan Al-Quran bukan kitab novel, bukan kitab cerita yang beruntun dari sisi urutan-urutan ceritanya ya. Jadi fokusnya bukan kepada kisah atau cerita-cerita tersebut. Kalau novel atau buku cerita itu kan urut kronologisnya ya. Nah, Al-Quran ketika menceritakan tentang kisah-kisah umat masa lalu, yang penting itu adalah kita ambil ibroh pelajarannya, sehingga banyak terjadi pengulangan-pengulangan yang bermaksud untuk memberikan penekanan-penekanan kepada kita umat Islam yang membacanya ya. Dan khusus tentang kisah Bani Israel, kadang-kadang Allah Ta'ala menceritakan tentang mereka dengan kata ganti mereka, tetapi kadang juga menceritakan tentang Bani Israel itu dengan kata ganti orang kedua jamak seperti ini, kum ya, ittakhadtum, antum. Nah, jadi di sini adalah kata ganti yang seolah-olah Bani Israel itu masih hadir di saat wahyu Al-Quran ini diturunkan. Yang ini adalah pada periode Madinah. Surah Al-Baqarah adalah masuk dalam surah Madaniyah ya. Yang sudah pernah saya sampaikan alasannya, bahwasanya ada ikatan ideologis
dan bahkan juga kalau diruntut ada ikatan biologis nasab antara orang-orang Yahudi di Madinah yang hidup pada masa turunnya Al-Quran dengan orang-orang Bani Israel yang dulu mereka hidup pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ada rentetan dari sisi biologisnya dan dari sisi ideologisnya, keyakinannya, akidahnya sama, perilakunya sama antara orang-orang Yahudi di Madinah dengan orang-orang Bani Israel dulu pada zamannya Nabi Musa. Ada banyak kemiripan dari sisi perilaku, akhlaknya, pengkhianatannya, kecurangannya, juga kemaksiatannya, itu banyak sekali kemiripan. Maka disamakan antara perilaku Bani Israel dulu dengan perilaku Yahudi di Madinah. Nah, inilah ayat 92-93 ya, mengingatkan kita tentang penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Israel dengan menyembah patung anak sapi. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Kaum Yahudi telah mengingkari nikmat-nikmat yang dikaruniakan Allah kepada mereka, sebagaimana telah jelas dalam ayat-ayat terdahulu di tanah perjanjian. Jadi sudah pernah kita bahas juga ya, ada paling tidak 10 nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, berupa posisi, nikmat-nikmat yang sangat banyak yang tidak diberikan pada umat lain pada saat itu. Mereka dikaruniakan posisi ataupun kedudukan yang tinggi di atas umat-umat yang lain pada saat itu. Mereka dinaungi awan, walaupun mereka banyak melakukan maksiat, tetapi dikarunia atau dinaungi awan selama 40 tahun ya, ketika mereka berputar-putar ya, tidak bisa menemukan tujuannya karena melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ketika mereka kehausan, maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya di batu dan terpancar 12 mata air. Dan sebelumnya mereka juga diselamatkan Allah Ta'ala dari kekejaman Fir'aun. Ketika Fir'aun membuat kebijakan membunuh bayi, siapapun bayi akan dibunuh, maka Allah menyelamatkan Bani Israel. Kemudian juga saat nanti mereka diselamatkan Allah Ta'ala dari kejaran Fir'aun, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel, tetapi mereka ingkar. Juga mereka ingkar kepada bukti-bukti mukjizat yang terang yang dibawa oleh Nabi Musa, yang menunjukkan bahwa dia adalah Rasul Allah dan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Mukjizat-mukjizat yang nyata tersebut adalah terjadi sebelum masa perjanjian yang menjadi saat turunnya kitab Taurat. Sebagaimana yang dijelaskan di surah Al-Isra ayat ke-101 ya. Allah Ta'ala menegaskan bahwa mukjizat tersebut ada 9 buah. Sebagaimana firman Allah, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata. Nah, mukjizat yang jumlahnya 9 ini para ahli tafsir berbeda pendapat ya. Apa definitif atau penjelasan dari 9 mukjizat ini? Ada beberapa pendapat, tetapi salah satunya saya mengambil dari mufassir ulama Indonesia, yaitu Buya Hamka. Beliau berpendapat bahwa 9 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa ini, yang pertama adalah tongkat Nabi Musa. Tongkat ini menjelma menjadi ular dan dapat mengalahkan sihir tukang sihir Fir'aun. Tongkat ini juga yang Allah arahkan untuk dipukulkan ke lautan sehingga lautan terbelah dua dan Bani Israel dapat menyeberangi lautan dan berpindah ke seberangnya, ke Laut Merah ya.
Kemudian tongkat ini juga yang saya ceritakan tadi dipukulkan ke batu dan memancarkan 12 mata air sesuai dengan jumlah 12 suku yang ada di Bani Israel. Nah, di antara ayat yang menjelaskan, menyitir tentang masalah kemukjizatan tongkatnya Nabi Musa, surat Al-A'raf 107, yang artinya maka dia Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang nyata, yang saat itu Nabi Musa ketakutan ketika melihat tukang sihirnya Fir'aun mereka melemparkan tali-tali menjelma menjadi ular-ular kecil, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular besar Jadi inilah mukjizat. Saat itu Nabi Musa merasa khawatir, merasa takut. Apa yang harus dilakukan itu belum punya rencana Itulah mukjizat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya, yang mirip seperti karomah. Insya Allah nanti ada pembahasan tentang masalah sihir. Jadi ada perbedaan antara karomah dengan sihir. Kalau karomah ini ada kemiripan dengan mukjizat. Kalau mukjizat diberikan kepada Nabi atau Rasul untuk menguatkan, memberikan bukti kebenaran risalah yang mereka sampaikan. Kalau karomah ini diberikan Allah Ta'ala kepada para wali Allah, kekasih Allah, yaitu bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau mukjizat tidak bisa direncanakan, maka karomah itu juga tidak bisa direncanakan. Jadi kalau ada seseorang yang punya keistimewaan atau punya kelebihan dan itu berulang-ulang dia lakukan dan dia bisa merencanakan, satu saat dia tampilkan, satu saat dia sembunyikan, maka hati-hati saya tidak menjustis, tidak menuduh, tapi kita semua perlu mewaspadai. Jangan-jangan keistimewaan itu adalah sihir. Nah, kalau sihir bisa direncanakan. Kalau karomah datang dari Allah, kalau sihir dari setan. Hati-hati. Orang punya kelebihan, punya karomah itu harus evaluasi dirinya. Apakah betul dia orang soleh ataukah bukan? Kalau orang soleh dia karomah. Kalau orang yang itu dia tidak soleh, bisa jadi adalah karena sihir. Nah, itu nanti ada pembahasan khusus. Jadi Nabi Musa nggak tahu pada saat menghadapi ular-ular itu apa yang dilakukan, itu nggak ada rencana. Ketika Nabi Musa dikejar oleh tentaranya Fir'aun berhadapan dengan Laut Merah, apa yang harus dilakukan itu nggak ada rencana sebelumnya. Baru saat kondisi kritis Allah memerintahkan untuk memukulkan tongkatnya di Laut Merah dan akhirnya terbelah. Itu pada saat-saat yang kritis Intinya seperti itu. Yang kedua, cahaya dalam tangan Nabi Musa. Tidak apa, beliau mengempitkan tangan kanannya ke dalam ketiaknya ini sebelah kiri, lalu dikeluarkan kembali, maka keluarlah cahaya yang bersinar. Jadi kulitnya Nabi Musa ini ada agak kehitam-hitaman. Nah, pada saat itu berhadapan dengan Fir'aun, maka diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk hal yang seperti ini yang disindir di surat Al-A'raf 108. Dia menarik tangannya, tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Jadi bersinar putih. Nah, itu adalah merupakan mukjizat, membenarkan bahwa Nabi Musa adalah seorang Rasul. Nah, untuk poin ketiga, yaitu taufan ini badai angin yang sangat besar yang bisa menghancurkan bangunan-bangunan saat itu. Kemudian ada belalang, bahaya belalang yang memakan musnah tanaman penduduk Mesir saat itu. Yang kelima, ancaman serangga yang bisa merusak tanaman-tanaman. Ada kutu busuk yang sangat mengganggu. Kemudian ada kata, bahaya kata yang keluar beribu-ribu banyaknya sehingga sangat mengganggu. Dan sungai Nil berdarah.
Sungai Nil yang menjadi suplai sumber minuman penduduk Mesir saat itu ya, warnanya merah seperti darah. Air-air yang diambil dari Sungai Nil dan masuk ke rumah-rumah itu juga berubah warnanya menjadi merah darah. Orang-orang ketakutan semuanya. Nah, itulah yang disindir di sini, dikumpulkan ada 5 macam musibah berupa binatang-binatang dan juga sungai yang berubah jadi darah ini di surat Al-Qasas 133. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa, dan ketika itu mereka ditimpa azab. Nah, kemudian ada kemarau ya. Mesir ditimpa kemarau yang sangat panjang yang diabadikan di surat Al-A'raf 130, yang artinya sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan kemarau panjang dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Nanti akan ada penjelasan ini ya. Kemudian yang ke-9 ada penyakit berjangkit, jadi wabah penyakit menular, sehingga hasil bumi merusak dan berjangkitnya mengalir saat itu, yang mana disindir di dalam potongan hadis riwayat Muslim ya. Rasulullah bersabda, taun atau wabah menular adalah hal buruk atau siksa yang dikirimkan oleh Allah terhadap Bani Israel, juga orang-orang sebelum kalian. Para ulama beda pendapat kapan ini korelasi kaitannya ya. Kalau dalam Al-Quran disindir, alam tara ilal ladzina ukhriju min diyarihim wa hum uluf hadarul maut. Tidakkah engkau melihat terhadap orang-orang Bani Israel yang mereka keluar dari kampung halamannya, jumlahnya ribuan, karena mereka takut meninggal, takut wafat, takut wabah penyakit ini. Tetapi pada akhirnya Allah pun dengan kuasanya kul mutu ya, Allah mengatakan kepada mereka matilah. Jadi ada sekitar 70.000 ya orang-orang Bani Israel yang dimatikan oleh Allah Ta'ala saat itu. Jadi wabah ini, wabah penyakit, ada yang mengatakan karena ada kaitannya dengan kisah Bal'am bin Ba'ura ya. Nah, ini kisahnya panjang, kita akan ceritakan lain kali ya. Jadi kita akan tambahkan ada kisah menarik di sela-sela kemukjizatan Nabi Musa ini. Kisah Nabi Musa dan Barkh, seorang wali Allah yang membuat Allah Ta'ala tertawa 3 kali sehari. Kisah ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Jadi saat itu terjadi kemarau panjang. Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan Bani Israel untuk berdoa ya. Kalau istilah sekarang adalah sholat istisqa ya, doa untuk minta hujan. Ternyata hujan tidak turun-turun. Akhirnya Allah memberikan wahyu, atau Nabi Musa bertanya kepada Allah, apa sebabnya kami sudah berdoa tetapi hujan tidak turun-turun? Allah menyampaikan bahwasanya ada di tengah umatmu itu, wahai Nabi Musa, yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, yang dalam riwayat disebutkan dosanya adalah suka adu domba ya. Jadi ini harus kita waspadai. Ada satu kaum ya, di antara kaum ini ada oknum-oknum tertentu yang melakukan kemaksiatan, itu bisa menghalangi turunnya nikmat dari Allah berupa hujan. Jadi Allah menahan hujan. Kemudian saat itu ada riwayat menyebutkan Nabi Musa ingin tahu siapa di antara umatnya yang melakukan dosa itu, tapi Allah tidak memberitahu. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita ya.
Perlu kita rahasiakan orang yang melakukan dosa. Kalau kita tahu, maka kita tidak boleh menyampaikan aibnya kepada orang lain. Kemudian saat orang ini bertaubat, baru doanya Nabi Musa dikabulkan. Itu satu riwayat. Tapi kalau versi di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, Nabi Musa diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk menemui hamba yang disebut wali, kekasih Allah yang bernama Barkh. Kata Nabi Musa, apa ciri-cirinya ya Allah? Kata Allah, wahai Nabi Musa, kamu kan Nabi dan dia wali. Ketika kamu ketemu maka akan saling mengenal. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Maka Nabi Musa mencari, dan ciri Barkh ini suka berjalan-jalan ya kemana-mana dan tidak memakai peci. Orangnya sederhana. Maka saat Nabi Musa berpapasan dengan Barkh ini, ada cahaya di wajahnya dan Nabi Musa langsung bisa mengenal, apakah engkau yang bernama Barkh? Betul. Apakah anda Nabi Musa kalimullah yang pernah diajak bicara oleh Allah? Betul ya. Mereka akhirnya saling mengenal walaupun sebelumnya belum pernah bertemu. Nabi Musa menyampaikan kepada Barkh tentang masalah kemarau panjang yang saat berdoa istisqa ini Barkh tidak ikut di dalam jamaah atau kawasan atau kawanan ini, kelompok yang berdoa itu Barkh tidak ikut ya. Akhirnya Nabi Musa mohon supaya Barkh ini berdoa kepada Allah Ta'ala, dan akhirnya Barkh menyetujui ya, dia berkenan untuk berdoa. Nah, yang unik begini ya jamaah sekalian, ini doa yang doa khusus ya. Jadi doanya tidak salah, tapi juga tidak boleh kita tiru ya, karena isinya itu seolah-olah kurang beradab kepada Allah Ta'ala. Jadi Barkh al-Abid al-Aswad, al-Aswad itu artinya yang hitam, al-Abid adalah ahli ibadah. Ini mengatakan, ya Allah, apakah hujan sudah tidak mau menuruti engkau sampai dia tidak mau turun? Apakah engkau khawatir bangkrut sampai hujan saja engkau kekang, engkau tahan? Sesuatu tidak penting saja engkau kekang. Kalau pertimbangan engkau itu karena orang-orang maksiat, maksiat mereka itu tidak membahayakanmu. Cuekin saja, sesuatu tidak penting. Mereka maksiat tidak membahayakanmu, kenapa dipertimbangkan? Biarin saja, hujan itu barang sepele, turunkan saja. Nah, pada saat Barkh berdoa seperti ini, Nabi Musa sempat akan memukul Barkh karena dinilai kurang ajar kepada Allah ya, tidak beradab tadi. Akan tetapi ketika akan dipukul, Allah memberi peringatan kepada Nabi Musa, wahai Musa, jangan kamu pukul Barkh, karena dia yang membuatku tertawa sehari 3 kali. Nah, keajaiban pun terjadi ketika Barkh selesai berdoa. Tidak lama kemudian turunlah hujan yang sangat deras. Tanah-tanah yang semula kering karena kemarau yang panjang ini menjadi basah. Basah diguyur oleh air hujan ya. Ini cerita yang bisa kita ambil pelajaran ya. Pada saat-saat tertentu ada wali kekasih Allah Ta'ala di tengah-tengah kita, yang mungkin mereka secara zahir ya tidak nampak, tidak kelihatan ya. Wali ini tidak harus memakai sorban, tidak harus memakai jubah ya, tidak harus berpenampilan seperti alim yang luar biasa kewibawaannya. Nah, wali itu bisa berupa orang-orang yang sederhana, yang simple ya, tetapi kalau sudah bermunajat kepada Allah Ta'ala itu doanya tembus ke langit ya, dan mustajab karena kesolihannya, karena ibadahnya, karena kesederhanaannya, ketawaduannya, pokoknya karena hatinya yang bersih itulah. Nah, ini contohnya. Nah, ini doa khusus ya, yang seolah-olah tidak beradab tadi, dan itulah bedanya antara Allah dengan hamba ya. Kalau hamba manusia yang diminta oleh orang lain, sering dimintai, dia nggak nyaman, tersinggung, apalagi dengan permintaan yang tidak beradab, orang yang dimintai itu akan tersinggung. Tetapi kalau Allah Ta'ala ketika sering-sering kita minta, itu justru Allah senang, dan kalau tidak pernah kita mintai justru Allah marah karena kita dianggap sombong
Nah, itulah bedanya Allah dengan makhluknya ya. Nah, itu diantara cerita kemarau yang terjadi pada saat Bani Israel. Nah, cuma sekarang kita kembali kepada kemaksiatan yang dilakukan oleh Bani Israel tadi ya. Namun mukjizat-mukjizat itu malah membuat mereka terperosok semakin jauh ke dalam kesyirikan dan keberhalaan. Mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Mereka membalas nikmat-nikmat itu dengan mengambil anak lembu sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Al-Ijl atau anak sapi adalah patung yang dibuat oleh Samiri dari perhiasan emas mereka. Mereka menjadikannya Tuhan dan menyembahnya. Ini menjadi bukti kekerasan hati mereka dan kerusakan akal mereka. Karena itu mereka tidak dapat diharapkan untuk mendapat hidayah. Perbuatan mereka itu adalah kezaliman, merupakan peletakan sesuatu tidak pada tempatnya ya. Jadi zalim itu definisinya wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Harusnya Allah sebagai sesembahan yang diibadahi, tapi di sini digandakan ya, dilakukan kesyirikan. Adakah kezaliman yang lebih besar daripada menyentuhkan sesuatu selain Allah? Tidak ada. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi pada saat Bani Israel berada di Mesir ya, mereka ini sempat mengambil emas-emas perhiasan milik keluarga kerajaan Fir'aun, dan ya keluarga kerajaan ini punya harta yang banyak. Itu diambil atau dipinjam ya oleh wanita-wanita Bani Israel. Ada yang mengatakan pada saat dilakukan pengejaran mereka mengambil emas-emas tersebut, dan Allah Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Ketika Fir'aun sudah tenggelam, Bani Israel ini selamat ya, dan pada saat itulah perhiasan-perhiasan ini ada ya beberapa riwayat ya. Ada mengatakan Nabi Harun menyampaikan kepada mereka, wahai Bani Israel, emas-emas ini tidak halal bagi kalian karena kalian mengambil dari mereka tanpa izin. Maka disuruh untuk dikumpulkan emas-emas tersebut. Ada yang mengatakan ditimbun, ada yang mengatakan bahwasanya emas-emas dikumpulkan dan akhirnya dibakar. Nah, saat itu ada beberapa versi ya. Kalau kita kembali ke Samiri ini tokoh yang soleh awalnya ya, dan dia punya kecerdasan melebihi rata-rata Bani Israel. Nah, orang-orang Bani Israel ini punya nostalgia masa lalu. Mereka sering melihat orang-orang Mesir pada zamannya Fir'aun itu menyembah berhala-berhala. Jadi mereka pada saat setelah diselamatkan dari kejaran Fir'aun bukan bersyukur kepada Allah, tetapi malah memohon. Ada yang meminta kepada Nabi Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alaihi, wahai Nabi Musa, berikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Jadi sudah ada keinginan-keinginan nostalgia pada masa itu. Mereka ingin meniru kebiasaan orang-orang Mesir pada saat mereka berada di sana ya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita ya. Pengalaman masa lalu kadang-kadang muncul dan diingat-ingat ya, walaupun masa lalunya itu belum tentu baik. Nah, itulah Bani Israel. Nah, Nabi Musa yang punya karakter tegas menolak apa yang menjadi permintaan Bani Israel. Tegas, kuat karakternya, dihormati dan disegani oleh Bani Israel. Mereka tidak berani melakukan penyimpangan saat berada di tengah-tengah Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa
dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk menerima wahyu kitab Taurat, itulah ada celah ya. Nabi Musa mengirimkan atau memberikan mandat kepemimpinan kepada kakaknya ya. Nabi Harun ini 3 tahun lebih tua daripada Nabi Musa. Pengangkatan Rasulnya juga berdasarkan usulan dari Nabi Musa. Jadi Nabi Harun lebih tua tetapi punya kelemahan. Karakter Nabi Harun itu karakter yang lembek, karakter yang lemes, yang tidak punya ketegasan. Jadi ketika ada fenomena penyembahan berhala ini, Nabi Harun tidak berani mengingkarinya, tidak berani melakukan pelarangan ya. Apalagi ada tokoh Samiri yang memanfaatkan keinginan-keinginan Bani Israel. Jadi emas yang ada riwayat yang ditimbun tadi kemudian diambil oleh Samiri, itu dibakar, dihancurkan dan dibakar. Kemudian Samiri ini ya, ini kita sebutkan ya, ada nanti ada ya, sebentar. Nah, jadi Samiri ini jemaah sekalian memanfaatkan ilmunya. Jadi saya katakan tadi Samiri ini orang pintar ya. Dia bukan orang yang tidak punya ilmu, dia justru berilmu. Dia mengamati ya. Pada saat Jibril alaihissalam turun ke dunia dan menyelamatkan kelompok atau kaum Nabi Musa ini, menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun ya. Jadi Jibril turun tangan untuk menolong umatnya Nabi Musa dengan diseberangkan di Laut Merah saat itu ya. Nah, tanah yang diinjak oleh kudanya Jibril alaihissalam itu ternyata bisa hidup lah gitu ya, bisa bergerak. Itu diketahui oleh Samiri ya ini. Ini diabadikan di surah Toha ayat 95-96. Ketika Nabi Musa pulang dari bukit Sinai tadi mendapatkan wahyu, ketika Nabi Musa pulang dan mengklarifikasi kejahatan yang dilakukan oleh Bani Israel, dan bahkan dia menjambak jenggotnya Nabi Harun dan bahkan berubah warnanya ya, menjadi merah, menjadi hitam dan putih saking marahnya Nabi Musa. Nah, maka saat itu Nabi Musa klarifikasi kepada Samiri ini. Qala fama khatbuka ya Samiri. Nabi Musa berkata, apa yang mendorongmu berbuat seperti itu wahai Samiri? Motivasimu apa? Nah, kata dia, qala basurtu bima lam yabsuru bihi. Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Faqabattu qabdatan min atharir rasul. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul. Rasul yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril ya, bukan Rasulullah, tapi malaikat Jibril ketika turun ke dunia dan yang diinjak, ada mengatakan oleh kudanya yang dinaiki oleh malaikat Jibril itu, tanahnya itu berubah menjadi hidup tadi ya. Fanabatuha, lalu aku melemparkannya. Wa kadzalika sawwalat li nafsi, dan demikianlah nafsuku membujukku. Jadi intinya Samiri mengambil jejak-jejak tanah yang di bekasnya malaikat Jibril tadi dan dilemparkan ke perhiasan yang sudah dileburkan tadi, sehingga dari lemparan tanah yang dilakukan oleh Samiri itulah maka perhiasan itu menjadi patung anak sapi, karena ada riwayat menyebutkan ketika tanah ini dilemparkan sesuai dengan niatan daripada yang melempar itu. Ini beberapa tafsiran ya. Ada tafsiran lain memang Samiri ini ahli dalam hal memahat patung. Kemudian diletakkanlah tanah itu di dalam patung ini sehingga seolah-olah hidup. Jadi berlubang ketika ada suara ya dari mulutnya atau dari tuburnya maka keluar ya. Jadi ada suara seolah-olah patung ini hidup. Nah, itulah kamuflase yang dilakukan oleh Samiri ini dan menjadikan Bani Israel ini terlena ya, dan mereka menyembah
Nah itu kurang lebihnya ya. Maka Allah Ta'ala memberikan peringatan ya. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika diambil janji atas mereka bahwa mereka akan mengamalkan isi Taurat dan berpegang teguh kepada ajarannya, tetapi mereka lantas melanggar janji itu dan berpaling darinya, hingga diangkatlah gunung Tur ke atas kepala mereka untuk menakut-nakuti mereka sehingga mereka menerimanya, kemudian mereka melanggarnya, seakan-akan mereka berkata, kami mendengarkan tetapi tidak menaati ya. Sami'na wa asoina. Kalau kita diperintahkan sami'na wa ato'na, jangan sampai kita mengatakan sami'na wa asoina. Lalu mereka semakin jauh masuk ke dalam pelanggaran dan terjerat dalam kesyirikan. Mereka menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Kecintaan kepadanya telah mencampuri hati mereka. Cinta yang besar kepada penyembahan anak sapi telah berakar kokoh dalam jiwa mereka akibat pemujaan berhala yang mereka ikuti sewaktu mereka hidup di Mesir. Nah, tadi sudah kita ceritakan nostalgia masa lalu ya, mereka tidak mau taat kepada Nabi Musa supaya fokus ibadahnya hanya kepada Allah. Mereka justru minta yang aneh-aneh, kisah masa lalunya itu menjadi dominasi. Maka saat itu Allah Ta'ala memerintahkan, katakan wahai Muhammad kepada kaum Yahudi yang hidup di zamanmu yang ada pada periode Madinah, setelah mereka mengetahui keadaan para pemimpin mereka di masa silam, jika iman kalian kepada Taurat menyeru kalian kepada perbuatan ini, maka buruk sekali iman yang mengarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan ini, seperti penyembahan anak sapi, pembunuhan terhadap para nabi, dan pelanggaran janji. Jadi ini kemiripan ya, mereka ingin menyembah ya, patung anak sapi, kemudian pada saat itu ya mereka melakukan pembunuhan. Ini sudah kita bahas ya. Orang-orang Yahudi di Madinah juga mencoba melakukan perbuatan yang tercela dengan membunuh atau ingin membunuh Nabi Muhammad SAW ya, dengan ada yang meracun, ada yang ingin menimpakan batu besar dari atas kepala beliau, dan mereka ini yang paling banyak adalah melanggar perjanjian. Sudah ada piagam Madinah yang menjadi kesepakatan antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi, tetapi dilakukan pelanggaran oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Kedua ayat ini membantah kaum Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi mereka mengaku beriman kepada Taurat saja, tidak kepada kitab suci lainnya. Sebenarnya mereka tidak beriman kepada apapun, tidak kepada Taurat dan tidak pula kepada Al-Quran. Maka dari itu mereka pantas mendapatkan kecaman dan celaan. Berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Iman yang benar kepada sesuatu adalah yang menyeru kepada keselarasan yang bulat dengan segala tuntutan iman tersebut. Jadi iman itu bukan hanya kata-kata ya, laisal iman bitamanni. Iman itu bukan angan-angan, bukan kata-kata saja, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqaul amal. Iman itu sesuatu yang menancap dalam hati dan diekspresikan, dibuktikan oleh amal nyata ya. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh beriman kepada Taurat, dia wajib mengamalkan isinya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini menyerunya pula untuk beriman kepada semua yang mendukung dan menguatkannya serta mengaku isinya. Dan Al-Quran telah datang dengan membenarkan isi Taurat, maka ia harus diimani dan diikuti petunjuknya. Adapun kaum Yahudi pada masa silam dan pada zaman Nabi Muhammad, sungguh aneh sikap mereka. Mereka mengaku beriman kepada Taurat, kitab yang memerintahkan untuk mengesahkan Tuhan dan beribadah kepadanya semata, tetapi kemudian mereka menyembah anak sapi dan menjadikannya Tuhan. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, menentang para nabi dan ingkar kepada Nabi Muhammad. Yang terakhir ini adalah dosa paling besar bagi mereka, yaitu ingkar kepada penutup para rasul dan pemimpin para nabi dan rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia.
gara-gara mereka hasad, mereka dengki, tidak menerima kedatangan Nabi Muhammad, tidak mengakui dia sebagai Rasul akhir zaman, karena Nabi Muhammad ini bukan dari keturunan Nabi Yakub, bukan dari keturunan Israel, tapi keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana mereka mengaku beriman sementara mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji ini, melanggar janji, ingkar kepada ayat Allah dan menyembah anak sapi bukan menyembah Allah. Walaupun begitu, Allah memaafkan mereka dan menerima tobat mereka ketika mereka bertobat dan dari penyembahan anak sapi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan tentang nikmat-nikmat Allah kepada mereka ya. Jadi ketika itu Nabi Musa yang saya singgung tadi di surah Al-Baqarah 54 ya, faqtulu anfusakum ya, Nabi Musa memerintahkan kepada mereka kalau mereka ingin bertaubat dari dosa syirik ini maka saling membunuhlah kalian. Fataba alaikum ya, maka Allah menerima tobat kalian. Nah, jadi sesudah dibunuh mereka baru diterima tobatnya. Itulah persyaratan yang berat ya. Ketika tobat saja harus bunuh diri. Kalau kita tobatnya tidak perlu sampai bunuh diri, cukup hanya mengakui kesalahan, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi dan menyesali perbuatannya ya. Jadi kita lebih ringan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, tentang ini sekedar untuk perbandingan ya, bahwasanya orang-orang Yahudi ini, apa yang ada dalam kitab Taurat, kalau kita perbandingkan di sini, ini 10 perintah Allah Ta'ala kepada Bani Israel, khususnya kepada orang-orang Yahudi ya, yang disebutkan dalam perjanjian lama. Kalau versi yang sekarang ini, poin-poinnya yang 10 ini, itu kalau disamakan atau dikiaskan, dianalogkan dengan ayat Al-Quran ada kemiripan ya. Jadi kalau di sini dikatakan akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Kemudian jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Itu sama dengan firman Allah, janganlah kamu wala tusyriku bihi syai'a, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Kemudian tentang kuduskanlah hari Tuhan, itu sama dengan penuhilah janji Allah. Hormatilah ibu bapakmu, itu sama dengan berbuat baiklah terhadap kedua orang bapak ibumu. Kemudian janganlah membunuh, itu sama dengan ayat-ayat yang berbunyi janganlah kamu membunuh anak-anakmu. Kemudian janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian larangan berzina, itu juga ada dalam ayat Al-Quran, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji yaitu zina. Kemudian jangan mencuri, itu juga sama, janganlah kamu dekati harta anak yatim. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, itu mirip dengan ayat apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun ia adalah kerabatmu. Kemudian jangan mengingini istri sesamamu ya. Ini sama juga, tidak boleh mendekati zina. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, itu sama dengan ayat sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Jadi ada kesamaan antara risalah yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada orang-orang Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi, dengan risalah Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Ada kesamaan. Kalau mereka mengklaim beriman kepada Nabi Musa, menerima kitab Taurat, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk menerima Al-Quran. Nah, buktinya tidak ada ya. Jadi inilah ya bantahan terhadap klaim keimanan orang-orang Yahudi terhadap kitab Taurat, itu sama sekali ya tidak benar. Keimanan mereka kepada kitab Taurat sama sekali itu hanya klaim sepihak, tidak dibuktikan dalam faktanya. Nah, maka mereka adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, yang harus bertaubat dari segala macam kesalahannya dan menerima kebenaran Islam dan kebenaran Al-Quranul Karim.
Demikianlah tafsir ayat 92-93 Al-Baqarah, mudah-mudahan bisa memperjelas pengetahuan kita dan mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kita semuanya bahwasanya segala kekufuran, pengingkaran itu akan berakhir dengan kehancuran. Kalau mereka saat ini di Palestina seolah-olah masih di atas angin, maka sebentar lagi mereka juga akan mendapatkan kehancuran yang berat yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.